Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Malam ini kami datang kepadamu ya Allah Bapa, mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan segala kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 5 dan ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa perbedaan antara pengetahuan dan hikmat? Pengetahuan berbicara tentang mengetahui sesuatu. Sedangkan hikmat lebih daripada sekedar tahu, tapi mengerti. Kita semua bisa punya pengetahuan, tapi tidak semua orang punya hikmat. Pengetahuan bisa membuat kita tahu bagaimana menyetir kendaraan, tapi hikmat membuat kita mengerti bagaimana menyetir kendaraan dengan baik. Pengetahuan membuat kita tahu membaca, tapi hikmat membuat kita mampu memilih bacaan yang baik. Dengan hikmat, kita bukan sekedar tahu, tapi memahami dan mampu menilai serta memberikan keputusan bijaksana dan tindakan yang tepat. Orang berpengetahuan itu hebat, tapi orang yang berhikmat itu bijaksana. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dan 9 ini, kita membaca bagaimana Tuhan menjumpai Salomo melalui mimpi di waktu malam. Kita perlu sadari bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi. Tapi tidak selalu mimpi harus kita artikan dan anggap sebagai suara Tuhan. Hati-hati dengan sikap yang selalu terikat pada arti mimpi. Ada seorang bapak yang selalu ingin bermimpi di malam hari. Tiap malam sebelum tidur ia berharap mendapatkan mimpi. Dan mimpi yang ia dapat selalu ia konversi menjadi nomor angka untuk dipasang judi. Mimpi harus kita sikapi dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita jadi budak mimpi, apalagi mimpi-mimpi yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari setan dan dari hawa nafsu diri sendiri. Mimpi-mimpi yang demikian apabila kita ikuti akan membuat kita masuk dalam kesalahan dan kehancuran. Dalam mimpi Salomo, Tuhan memberikan kesempatan untuk Salomo meminta sesuatu. Bayangkan bila Tuhan memberikan kita kesempatan untuk meminta, apa yang akan kita minta? Tentu tidak sembarangan kita meminta, karena kita harus benar-benar mempertimbangkan apakah yang kita minta itu mempunyai efek baik dan bermanfaat secara jangka panjang. Salomo dalam usianya yang masih muda tidak meminta harta, karena harta bisa habis. Ia tidak meminta kehormatan, karena kehormatan itu semu. Ia tidak meminta pengetahuan, karena pengetahuan bisa membuatnya sombong. Tapi ia meminta satu hal yang sangat penting, yaitu hikmat. Sebab ia sadar akan keterbatasan dirinya, meskipun ia adalah seorang raja yang bisa memerintah apa saja. Salomo sadar bahwa hikmat dari Tuhanlah yang paling diperlukannya untuk kebaikan dalam pengambilan keputusan dan tindakannya sebagai raja.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini adalah bahwa kita perlu akan Tuhan dan kita perlu hikmat-Nya. Jangan andalkan pikiran kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Jangan pernah takut kekurangan, sebab hikmat Tuhan akan membuat kita terpelihara. Jangan terobsesi dengan harta, karena hikmat Tuhan akan membuat kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mari utamakan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Carilah kebenarannya, melebihi dari segalanya. Dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menolong kita dan melimpahkan hikmat-Nya untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami betapa kami perlu akan Tuhan, perlu akan hikmat-Mu. Terlalu sering kami fokus kepada dunia ini. Kami fokus mencari harta kekayaan. Kami fokus mencari hal-hal yang duniawi. Dan kami melupakan Tuhan. Kami tidak memiliki hikmat-Mu sehingga hidup kami hancur berantakan. Tapi saat ini kami bersyukur kembali firman-Mu mengingatkan bahwa kami perlu akan Engkau Tuhan. Perlu akan hikmat-Mu. Perlu akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Lebih daripada segalanya. Karena itu penuhi hati kami dan pikiran kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami segalanya. Dan dengan hikmat-Mu kami dapat melakukan segala perintah-Mu. Taat dengar-dengaran kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan memenuhi hati pikiran kami dengan hikmat-Mu. Karena Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami terus masuk dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Berkatilah kami Tuhan dalam tidur kami di malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah dan berduka Tuhan hiburkan. Berikan semangat baru. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan dan jawaban Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Curahkanlah roh-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang dari segala bangsa terbuka hatinya dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.